Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terlimpah keberkahan, dan apa-apa yang menjadi perbuatan kita ini menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Sobat Insan Cita, bahwa sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, banyak materi-materi dari mulai tentang tauhid, iman Islam, kemudian tentang pembaharuan Islam, tentang bagaimana simpati, tentang bagaimana kita harus peduli, tentang bagaimana kewajiban kita untuk menuntut ilmu, juga terakhir kita membahas tentang posisi perempuan dalam Islam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengkaji, mendiskusikan tentang posisi anak dalam Islam. Nanti teman-teman baca literatur reviewnya, baik dari buku The Teachings of Islam ataupun dari kitab-kitab lain, yang saya yakin ini akan memperkaya khazanah, memperkaya ilmu pengetahuan kita semuanya. Nah, membahas tentang tadi posisi anak dalam Islam, anak itu kan amanah. Artinya, anak itu titipan, ini maknanya adalah bahwa kita harus menjaganya. Bahkan, anak itu sangat penting karena anak menjadi tanggungan orang tuanya. Bahkan ada satu kisah yang menerangkan bahwa ada seorang ayah yang soleh, ada ayah yang baik, tetapi pada akhirnya ayah itu dituntut masuk neraka karena anaknya di dalam neraka. Ketika sang anak ditanya oleh malaikat, si anak menuntut, saya menuntut ayah saya, kenapa demikian? Karena ayah saya tidak mengajak, tidak membimbing saya untuk taat, untuk mematuhi, untuk menghamba, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, ini betapa pentingnya posisi itu, utamanya bagi kita, bagi teman-teman semua, baik yang sudah memiliki anak ataupun yang belum. Nah, kita harus memperhatikan itu. Kembali saya tegaskan bahwa Islam itu mengajarkan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Nah, maka di kesempatan yang baik ini, ayo teman-teman, kita kembali, kita buka lagi materi-materinya, kita buka lagi literaturnya. Kemudian kita pelajari, kita pahami kembali, dan kita implementasikan. Nah, bahkan ada dalam ayat Al-Quran bahwa penyebab masuk neraka itu bisa jadi anak-anak dan juga istrinya. Kenapa demikian? Karena tadi ada hubungan yang tidak terpisahkan. Anak menjadi tanggung jawab, karena tadi kalau kita istilahkan bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah titipan, maka itu menjadi tanggung jawab yang dititipkan orang tuanya, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat, kalau kita bercermin, misalkan kita tengok surat Luqman, apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Hal yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Nah, maka sebagai orang tua boleh bangga, anaknya pintar matematika, anaknya pintar fisika, anaknya pintar kimia, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus merasa sedih, kita tidak berbangga kalau anak kita tidak mengerti agama. Kenapa? Karena yang diajarkan, yang diwajibkan adalah tadi.
Kalau kita misalkan tengok tadi Luqman, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itulah hal yang diajarkan. Nah, maka baik juga bagi kita untuk meneladani itu, untuk mengkaji, memahami itu, sehingga kita sebagai penanggung jawab, orang tua sebagai penanggung jawab anaknya, inti mampu memahami, mampu mengatur, mampu memanage agar apa yang diajarkan itu adalah bermanfaat, itu adalah tidak menentang agama. Jadi kembali saya tegaskan, boleh kita berbangga anak kita pandai dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, tetapi jangan berbangga ketika anak kita tadi belum memahami ilmu agama. Karena nanti hal-hal itulah yang akan menjadi pertanyaan kita di yaumil hisab. Oleh karena itu, kembali saya tegaskan bahwa posisi anak dalam Islam ini sangat krusial. Tadi sebelumnya kita membahas tentang posisi perempuan dalam Islam, maka kedua hal ini adalah hal yang berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu, baik saya mengingatkan, baik untuk diri saya pribadi, kemudian untuk teman-teman semua, baik yang sudah memiliki anak ataupun yang belum, untuk sama-sama ayo kita pahami kembali, kemudian kita renungi, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sekali lagi ingin mengajak teman-teman untuk ayo membuka literatur kembali, kemudian pahami, baca kembali tadi baik dari buku The Teaching of Islam ataupun lain sebagainya, sehingga kita bisa mengambil sari hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sebelum ditutup, saya ingin mengajak dan menyampaikan kepada teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan, karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita semua. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.